ini yang sebenarnya banyak belum diketahui oleh pemerintah daerah. Iya. Bahwasanya bisa loh pemerintah daerah itu dapat hibah, dapat loan itu bisa. Dari luar negeri ya? Betul. Tepuk tangan dulu lah untuk Kota Batam ya. Ternyata Batam ini memberikan kontribusi yang besar ke nasional gitu ya. Perlukah kami mengusulkan kembali dalam proses seperti di Rakortek apa misalnya Bangnas, atau memang karena dia sudah terstatement di RPJMN dia otomatis akan dilakukan oleh pemerintah pusat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi Sobat Serambi dengan podcast kita Sembang Perencanaan Pembangunan untuk Negeri. Apa tanda bunga melati? Warnanya putih, indah berseri. Selamat datang di podcast Serambi Sembang Perencanaan Pembangunan untuk Negeri. Bersama saya Nurbaiti, host Serambi yang akan menemani Sobat Serambi ngobrol santai tapi tetap berbobot seputar data, perencanaan, dan pembangunan daerah. Hari ini, kita kedatangan tamu spesial dari Jakarta sebagai rujukan daerah dalam perencanaan nasional. Sudah hadir bersama kita Pak Aditya Widya Pradipta SSI, Koordinator Sumatera 1 Bappenas RI. Assalamualaikum Pak, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa sampai ke Batam ya. Alhamdulillah sampai Batam lagi. Oh iya. Pak Adit ini yang selalu memberikan masukan kepada kita dalam proses perencanaan sejak 2026 ya, 2025 lalu ya. Dari 2024 untuk menyusun 2025, menyusun 2026, sekarang kita di awal tahun sudah menyusun untuk 2027. Itu ya, kalau Bappenas seperti itu ya. Belum jalan 2026, kita udah mikirin 1 tahun ke depan. Betul. Berarti Bappenas kan begitu juga kan ya Pak? Sama ya. Jadi tentunya mumpung nih ada Pak Adit dari Bappenas, tentunya kami akan istilahnya bertanya-tanya terkait kebijakan nasional. Karena kan daerah dalam menyusun perencanaan harus selaras antara provinsi juga dengan nasional. Nah, kalau tema 2026 di RKP itu kan sudah rilis Pak, terkait kedaulatan pangan, energi, ekonomi yang produktif dan inklusif. Nah, kalau untuk 2027 itu kira-kira temanya apa yang difokuskan di 2027? Yeah. Jadi untuk tema tahun 2027 sampai saat ini kami di pemerintah pusat masih belum memutuskan tema untuk rencana pembangunan pemerintah di tahun 2027. Tapi pada dasarnya ini akan meneruskan estafet di 2026. Nah, terkait dengan Batam itu sendiri, pastinya Batam ini selalu menjadi rujukan utama kami untuk pengembangan wilayah kepulauan. Oh gitu ya Pak? Ya, karena Batam adalah salah satu wilayah kepulauan yang paling maju di antara semua wilayah, dan Batam ini merupakan wilayah yang paling strategis di kawasan Indonesia Barat. Karena kami juga menyimpulkan Batam ini sebenarnya menjadi simpul strategis industri, logistik, dan investasi internasional, khususnya sebagai gerbang investasi di wilayah Indonesia bagian. Tepuk tangan dulu lah untuk Kota Batam ya. Ternyata Batam ini memberikan kontribusi yang besar ke nasional. Gitu ya. Kontribusinya sangat besar. Apalagi kalau kita bandingkan dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya ya. Batam ini paling mencolok lah ibaratnya. Tetapi kondisi yang ada saat ini tidak boleh membuat kita terlena. Apalagi kita melihat banyak persaingan di global seperti Johor, Singapura. Itu harus kita perhatikan betul-betul bagaimana arah pengembangan Batam. Iya, berat. Kalau kami ini memang istilahnya dapat anugerah dari Tuhan itu yang nggak bisa daerah lain dapatkan, langsung berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Itu menjadi satu keunggulan yang otomatis kami dapatkan. Tentunya kan kami tuh harus tetap berbenah, tetap melakukan pembangunan lebih terarah, sehingga
kira-kira nih dari Bappenas, karena tadi kan Batam termasuk salah satu daerah yang menjadi sumbangsi juga terbesar untuk nasional. Kebijakan apa yang harus kami lebih fokuskan agar kami yang sudah istilahnya dengan negara asing itu bertetangga langsung. Jadi tentunya kita kan memandangnya bukan memandang ke atas maksudnya. Betul. Ini ya, maksudnya itu bukan menyampingkan ke bawah, tapi kan harusnya bercerminnya ke negara yang lebih maksudnya yang lebih berkembang, lebih maju. Paling tidak sebagai daerah perbatasan yang berbatasan langsung tuh bisa menjadi daerah yang lebih maju dan bagus. Itu kira-kira apa kebijakan yang harus kami lakukan? Iya, kami mengidentifikasi Batam ini sebenarnya engine growth-nya ada 2. Yang pertama dan yang paling utama itu industri. Ya. Yang kedua, secara otomatis kalau ada industri biasanya harus ada ekosistem perkotaan yang mendukung. Nah, Batam ini bisa menjadi alternatif baru untuk masyarakat internasional selain tinggal di Singapura maupun Malaysia untuk bisa tinggal di Batam. Karena sebenarnya secara karakteristik tidak jauh berbeda antara Batam dan Singapura. Secara suhu relatif sama, yang membedakan hanya kualitas dan intensitas pembangunan yang Batam masih relatif lebih tertinggal daripada Singapura. Yang notabene karena mereka sebuah negara, kita kan daerah. Nah, pastinya ini memerlukan berbagai intervensi. Nah, kami sebenarnya sudah menuliskan Mbak dalam dokumen RPJMN 2025-2029 yang sebenarnya pada RKP 2027 nantinya kami juga akan mengacu pada dokumen tersebut. Beberapa hal nih yang bisa dikembangkan oleh Batam. Yang pertama adalah penguatan Batam sebagai hub industri dan logistik nasional dan internasional. Kita lihat bahwasanya koridor industri yang sudah berkembang di Batam saat ini sudah sangat advance. Ini perlu kita dorong ke depan. Bagaimana koridor industri ini selain Batam berkembang sendiri juga harus terintegrasi nih dengan Bintan dan juga Karimun. Ini yang menjadi PR kita bersama, bagaimana kita bisa mengintegrasikan antara Batam, Bintan, dan Karimun. Sehingga Batam ini bisa memberikan manfaat lah untuk daerah sekitarnya juga. Yang kedua, di dalamnya juga ada pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri prioritas. Nah, yang ada di kami adalah Nongsa, Sekupang, Tanjung Sauh, Galang Batam, dan Batam Aeroteknik. Nah, yang ketiga ada revitalisasi sentra industri kecil menengah sebagai rantai pasok industri besar. Di sini kita tidak hanya mengembangkan industri yang sifatnya menengah ke besar, tapi kami juga memperhatikan industri yang sifatnya kecil. Industri kecil menengah. Tetap masuk dalam prioritas kebijakan. Tentu, karena kita ingin menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam artian kita tidak hanya membangun yang sudah besar, tapi kita juga membangun yang sifatnya masih kecil atau yang menengah ini untuk bisa menjadi besar. Jadi sama-sama bisa terbangun semuanya. Dan yang keempat, fokus kami adalah untuk pengembangan pelabuhan Batu Ampar dan Kabil sebagai simbol ekspor dan transshipment. Ini menjadi penting pengembangan pelabuhan di Kota Batam karena sebagian besar lalu lintas barang kan ada di laut. Ya, untuk mendukung hub logistik tadi gitu ya. Betul. Nah, ini menjadi hal yang perlu dibangun secepat mungkin untuk bisa menyerap potensi dari maritim itu sendiri. Apalagi potensi di Selat Malaka sungguh sangat besar. Kita jangan sampai ketinggalan dengan negara-negara lain yang sudah bersiap lebih maju. Ya, padahal lokasinya kita juga berdekatan. Betul. Nah, selanjutnya terkait dengan infrastruktur perkotaan, ini juga kita perlu kembangkan. Dan juga terkait dengan konektivitas strategis perkotaan Batam. Contohnya, pembangunan jalan lingkar luar Tanjung Pinggir Jodoh nih. Terus kemudian pengembangan CBD TOD Teluk Tering Batam Center. Ada lagi persiapan pembangunan LRT Batam dan pengembangan BRT Trans Batam yang terintegrasi menggunakan prinsip TOD. Prinsip TOD ini kan sebenarnya sudah banyak berkembang di Indonesia. Tetapi sampai saat ini memang di Batam belum dikembangkan. Karena kita lihat juga BRT Batam juga masih belum berkembang secara optimal. Baru menjadi istilahnya memang sudah menjadi wacana kebijakan. Betul. Nah, itu sudah menjadi embrio yang baik untuk bisa dikembangkan ke depan. Artinya kita tidak perlu membangun dari nol karena embrio yang sudah ada, tinggal kita tumbuh kembangkan saja untuk BRT Trans Batam. Ya, dengan adanya dukungan dari pusat melalui Bappenas tentunya
apa yang menjadi arah kebijakan kami Betul. bisa terlaksana, bisa berkembang gitu ya. Tapi yang disebutkan tadi seperti misalnya ada Tanjung Pinggir ke mana itu 2026 atau 2027? Nah, sebenarnya sifat yang kami lakukan di setiap RKP biasanya proyek-proyek yang sifatnya multi years untuk pengembangan kawasan. Karena pengembangan kawasan ini biasanya tidak bisa dilakukan dalam 1 atau 2 tahun, biasanya 2, 3, atau bahkan sampai 5 tahun pengembangan kawasan. Sampai masa RPJMN Betul, berakhir lah ya. betul. Karena biasanya pengembangan kawasan itu sifatnya staging, ada staging-stagingnya dia. Iya. Stage 1 katakanlah membangun jalannya, kemudian membangun kawasannya, terus mengembangkan pasarnya dan sebagainya. Ya. Nah, kalau misalnya yang sudah terstatement di RPJMN itu, kami dari pemerintah daerah nih, ini mungkin juga untuk teman-teman di daerah lain juga, perlukah kami mengusulkan kembali dalam proses seperti di Rakortek atau misalnya Bangnas, atau memang karena dia sudah terstatement di RPJMN, dia otomatis akan dilakukan oleh pemerintah pusat? Ya, alangkah lebih baiknya memang terdapat pembahasan lanjutan, di mana yang sudah tertuang dalam dokumen RPJMN ini tidak secara otomatis akan dilakukan di setiap tahunnya, karena kami di pemerintah pusat memiliki penilaian program-program mana yang akan dilakukan setiap tahunnya. Nah, apabila dari pemerintah daerah ini memiliki usulan pembangunan berdasarkan pada apa yang tertuang dalam RPJMN, silakan diusulkan dalam proses musyawarah. Oh, berarti itu lebih memperkuat sebenarnya akan lebih memperkuat. Jadi kalau kita kan berpikiran, oh ini kan sudah ada di RPJMN, kita ngusulin yang lain lah supaya bisa dapat banyak nih. Jadi sebenarnya apa yang sudah tertuang di RPJMN mungkin dari sisi DED kita siapkan, kesiapan lahan segala macam, usulannya tetap kita usulkan melalui proses misalnya Bangnas. Betul, karena semua proses perencanaan tahunan itu akan melewati proses misalnya Bangnas. Iya. Sesuai dengan undang-undang tentang SPPN ya. Ya. Jadi memang ujungnya dari misalnya Bangnas seperti itu. Berarti tetap harus masuk dalam usulan. Betul. Nah, saya mau nambahin lagi nih soal program kebijakan apa yang perlu di Batam. Yang paling penting itu sebenarnya terkait dengan peningkatan kualitas SDM. Ya, karena hanya infrastruktur, tapi kalau SDM-nya juga tidak berkembang, betul. Siapa yang akan memanfaatkannya? Betul, karena ini menjadi peluang Batam yang baru untuk bisa setidaknya bersaing dengan Singapura dan Johor. Karena sumber daya manusia yang ada di Batam ini jumlahnya cukup banyak. Ya. Dan secara IPM datanya angkanya cukup baik. Iya, sudah 83. Tapi kalau kita lihat data tingkat pengangguran terbuka, angkanya masih cukup tinggi. Ya, walaupun kami mengalami penurunan setiap tahun, tapi angkanya masih di atas 7%. Betul. Nah, oleh karena itu, untuk memperluas jaringan pasar, ini memang perlu ada peningkatan skill. Agar masyarakat internasional atau kawasan industri yang di luar Indonesia, yang terdekat ya Johor dan Singapura, ini bisa menyerap tenaga kerja yang ada di Batam lebih banyak lagi. Berarti keluar gitu betul. Ya? Disiapkan untuk keluar juga. Bisa disiapkan untuk keluar, selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ya. Karena kita juga ingin mendorong agar talenta-talenta yang ada di Batam ini bisa go internasional. Tidak hanya berkembang di Batam aja. Jadi bisa bersaing secara global. Betul. Tidak hanya hanya di Kota Batam saja. Betul. Dan beberapa program yang ada terkait dengan peningkatan kualitas SDM, yakni yang pertama ada penguatan balai latihan kerja dan pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri. Kita perlu tahu dulu nih, kebutuhan industri yang ada di Batam, ini industri apa? Nanti kita sesuaikan dengan kurikulumnya yang ada di sekolah, terutama sekolah-sekolah yang berbasis vokasi. Ya. SMK ya. Betul. Atau perguruan tinggi yang punya vokasi nih. Oh ya, kayak kami di sini ada Poltek Batam. Betul. Jadi Politeknik masuk. Memperkuatnya di situ. Iya, gitu. Betul. Cuman kan kalau seperti itu kan kayak SMK, terus Poltek itu kan ranahnya provinsi nih. Betul. Untuk pemerintah sendiri, pemerintah daerah itu apa yang bisa kami lakukan untuk mendukung itu? Ya, sebenarnya pemerintah kabupaten atau kota ini memiliki cara-cara untuk bisa mengusulkan kepada pemerintah provinsi
bahwasannya di wilayah kami khususnya di Kota Batam ini punya kebutuhan industri ini. Dan kami butuh ada kurikulum 1, 2, 3 untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar yang ada di Batam. Sebenarnya bisa diusulkan kepada pemerintah provinsi untuk bisa menambahkan kurikulum tersebut. Nah, karena kita di pemerintah pasti mengutamakan kolaborasi kan. Iya, benar. Antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Pastinya hal-hal seperti ini bisa dikomunikasikan dengan pemerintah provinsi dan kami yakin pemerintah provinsi pasti akan terbuka. Iya, benar. Karena ada potensi, ada pasar. Iya. Jadi tinggal di mismatch saja. Jadi memang istilahnya usulan berjenjang itu diperlukan. Betul. Ya, walaupun memang kewenangannya itu berada di provinsi atau berada di nasional, tapi tetap usulannya berasal dari daerah. Betul. Gitu ya. Betul. Karena berarti, yang tahu daerah kan daerah. Iya. Iya. Walaupun yang melaksanakan Tetap bukan dari daerah. provinsi. Gitu. Betul. Jadi apa yang kita butuhkan itu harus kita usulkan secara berjenjang. Betul. Dari proses musrembang itulah ya. Betul. Kayak kami di pemerintah pusat, kami kan nggak mungkin tahu secara detail kebutuhan di masing-masing daerah itu apa. Makanya kami sering berkomunikasi dengan teman-teman dari daerah, khususnya rekan-rekan Bapeda, untuk memenuhi apa sih masalah yang ada di daerah yang bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat, dibantu diselesaikan oleh pemerintah pusat itu apa. Nah, satu nih Pak Adit, kan kalau kita kan perencana, tentu pasti harus memikirkan anggaran juga. Betul. Ada nggak efeknya? Kan kalau daerah pasti sudah merasa nih kalau TKD itu ada pemotongan, tentunya kami harus membuat kebijakan yang mana yang benar-benar prioritas karena anggaran itu sudah terpotong. Nah, kalau dari Bappenas sendiri itu menyikapi untuk daerah-daerah itu seperti apa kalau TKD-nya dipotong? Kebijakan apa yang harus kami lakukan agar semua prioritas itu dapat terlaksana? Ya, pada dasarnya memang kegiatan itu tergantung pada anggarannya ya. Ya. Nah, ketika anggaran dipotong, pasti ini kegiatannya akan berdampak. Tentu bisa saja berkurang pelaksananya. Betul. Atau tidak dilaksanakan sama tidak sekali. dilaksanakan sama sekali. Nah, kami dari pemerintah pusat merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk membuat list prioritas yang paling prioritas. List prioritas dari yang paling prioritas. Itu utamanya untuk menyelesaikan masalah-masalah paling mendasar di daerah. Itu yang paling dikejar pertama. Mungkin untuk meningkatkan ekonomi, menurunkan kemiskinan dan pengangguran. Itu yang paling pentingnya ya. Paling penting. Untuk program-program lainnya bisa dicarikan sumber pendanaan yang lain. Bisa melalui KPBU, pinjaman daerah. Pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Ini yang sebenarnya banyak belum diketahui oleh pemerintah daerah. Iya. Bahwasanya bisa loh pemerintah daerah itu dapat hibah, dapat loan itu bisa. Dari luar negeri ya? Betul. Karena biasanya kan memang pemikiran apalagi misalnya pemerintah daerah, kabupaten, kota pasti kan hanya ya APBD provinsi, dan APBN. Itu aja lah sumber pendanaan yang bisa dilakukan untuk pembangunan di daerah gitu. Tapi sebetulnya banyak, Mbak. hibah itu memang belum ini sih. Belum banyak, populer kali belum ya. populer. Banyak pemerintah daerah yang masih belum mengetahui mekanisme tersebut. Makanya kami khususnya di Bappenas, di Kedeputian kami memiliki kegiatan untuk bisa memberikan edukasi kepada pemerintah daerah terkait dengan potensi pembiayaan alternatif untuk membiayai kegiatan atau proyek yang ada di daerah. Sehingga teman-teman di daerah ini tidak selalu bergantung pada apa yang tadi cuma provinsi pusat itu aja ya. Betul. Daerah sekarang harus lebih kreatif. Bisa berbicara dengan teman-teman provinsi, dengan teman-teman Kemenkyu, teman-teman Kemendagri. Sekiranya bagaimana jalan keluarnya untuk bisa kami mendapatkan pembiayaan. Karena pemerintah daerah kan pasti terikat dengan peraturan-peraturan. Khususnya yang terkait dengan otonomi daerah. Dan sekarang ada undang-undang AKPD kan yang mengatur bagaimana keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ini yang perlu dikomunikasikan. Dan pemerintah daerah juga harus tahu isinya dari HKFN, HKPD itu apa saja.
sehingga harus banyak mempelajari terkait itu ya. betul Diskusi juga, Betul. Bappenas, betul apa yang harus dilakukan jika pembiayaan ini nggak bisa dilakukan sendiri secara mandiri gitu. betul. Kami di Bappenas siap untuk bisa memfasilitasi teman-teman Bapeda provinsi maupun Bapeda kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ya. Tentunya untuk bisa memberikan atau menggali informasi-informasi dari pemerintah pusat. Wah, ini perlu menjadi catatan kami. Betul. Tidak hanya istilahnya pendanaan itu dilakukan melalui dana provinsi atau dana nasional selain di daerah. Betul. Berarti ada peluang-peluang lain yang bisa kita lakukan asal kita sudah menentukan prioritas dari prioritas tadi gitu ya. Sehingga nanti dalam pengajuan untuk misalnya melakukan hibah atau pinjaman itu sudah terukur dan terarah apa yang akan mau dilakukan gitu. Betul. Ya. Dan satu hal lagi yang paling penting adalah kesiapan dari teman-teman pemerintah daerah. Kami di Bappenas, di kedeputian kami menerima banyak sekali usulan dari teman-teman pemerintah daerah. Dan kami telah mempelajari semuanya, tapi memang hanya sangat sedikit dari 1.800 usulan, hanya 99 usulan yang siap untuk dilaksanakan dan mendapatkan Cuman sedikit ya itu. Sangat sedikit. Artinya kesiapan proyek yang diusulkan atau kesiapan dari pemerintah daerah terkait dengan program tersebut ini perlu diperdalam lagi oleh ketika, daerah gitu. Betul, ya. ketika mengusulkan program atau kegiatan ke pemerintah pusat. Itu yang harus pemerintah daerah mendalami lagi seperti apa mekanisme yang harus dilakukan. Betul. Sehingga bisa terlaksana pelaksanaan hibah. Betul. Dan kami siap memfasilitasi. Oke, berarti kalau kita wilayah Sumatera bisa menghubungi Pak Adit ya? Anytime, bisa. Oke, terakhir ini Pak, kira-kira untuk 2027 misalnya Bappenas nanti dilakukan kapan itu? Karena kita ini kan tentunya sebelum nasional daerah harus sudah selesai dulu nih, jadi kan kita harus mengantisipasi pelaksanaan yang akan dilakukan daerah. Itu kira-kira kapan? Sampai saat ini kami belum bisa memutuskan kapan akan pelaksanaan Musrembangnas 2027. Iya. Tapi yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman daerah adalah bisa mempersiapkan usulan perencanaan pembangunan semaksimal mungkin, seefektif mungkin dan sesiap mungkin untuk masing-masing proyek. Tidak hanya usulan-usulan saja, Betul. Kesiapannya harus diperhatikan. Kesiapannya harus diperhatikan. Jadi istilahnya kalau misalnya dibilang nggak pernah dapet juga, ya kan itu sebenarnya bukan nggak dapetnya karena masalahnya tidak dikasih, tapi sebenarnya kesiapan dari usulan itu sendiri. Gitu ya. Betul. Baik, kayaknya sudah panjang tadi kita mendapatkan masukan dan ilmu terkait terutama pemerintah daerah, karena memang perencanaan itu harus mempertimbangkan penganggaran, sehingga dalam upaya memenuhi anggaran itu tidak hanya terbatas dari APBD daerah, provinsi maupun pusat, masih ada peluang-peluang lain yang membutuhkan kreativitas daerah berarti ya dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Baik Sobat Serambi, tidak terasa obrolan kita sudah sampai di penghujung episode. Terima kasih banyak Pak Adit sudah mampir ke Batam. Sama-sama. Mudah-mudahan ini tidak menjadi kunjungan terakhir, masih Enggak. ada Akan kunjungan-kunjungan banyak yang lain. kunjungan-kunjungan selanjutnya. Ya, tentunya informasi yang sangat penting tadi akan bermanfaat bagi perencanaan pembangunan daerah. Ya, terima kasih juga untuk Sobat Serambi yang sudah setia menyimak dari awal sampai akhir. Saya Nurbaiti, host podcast Serambi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share podcast Serambi, Sembang Perencanaan Pembangunan untuk Negeri, agar diskusi-diskusi baik ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Selesai sudah podcast Serambi, semoga kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.